Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri Rahayu dalam pelajaran IPA. Kali ini kita gambar bersama-sama yuk. Kita akan menggambar gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk itu perlu kalian siapkan alat-alatnya ya. Tolong disiapkan kertas buku gambar ukuran A4, kemudian pensil, penghapus, penggaris. Kalian perlu juga jangka. Kalau nggak ada jangka bisa kalian gantikan dengan koin dengan 3 ukuran yang berbeda. Oh ya, nanti kalian juga boleh mewarnainya ya. Boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh juga pakai pensil warna. Kita mulai yuk. Langkah pertama untuk menggambar gerhana matahari adalah kita buat lingkaran dulu untuk mewakili matahari. Ingat anak-anak, nanti di antara 3 benda langit yang akan kita gambar ini matahari ukurannya yang paling besar ya. Kalian boleh menggunakan jangka, kalau nggak ada jangka boleh menggunakan koin. Kemudian kita buat garis lurus yang melalui titik tengah matahari ini. Kenapa kita perlu buat garis lurus? Ingat, gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Maka kita perlu bantuan garis lurus ini, kita gambar putus-putus saja. Nanti kalau sudah selesai menggambar, ini kita hapus. Oke. Kemudian kita buat lingkaran yang berikutnya, yaitu bulan. Oke. Titik tengah bulan juga melewati garis lurus ini. Kemudian kita gambar bumi, titik tengah bumi juga di garis lurus. Ingat, jadi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Langkah berikutnya, kita buat garis untuk mewakili sinar matahari yang mengenai permukaan atas bulan menuju ke bumi. Lanjut, kita gambar garis dari permukaan bawah matahari yang mengenai permukaan bawah bulan menuju ke bumi. Kemudian kita lanjutkan membuat garis atau sinar dari matahari dari permukaan atas matahari mengenai permukaan bawah bulan. Oke. Berikutnya kita buat gambar garis lagi dari permukaan bawah matahari yang mengenai permukaan atas bulan. Ingat anak-anak, untuk menggambar garis ini kalian harus menggunakan penggaris karena sifat cahaya itu merambat lurus. Kalau kalian tidak pakai penggaris pasti hasilnya tidak lurus. Dan kita buat garis tengah lingkaran yang menghubungkan sinar ini menuju ke sinar yang ini. Nah, jangan lupa untuk bumi, karena bumi ini separuh bumi mengalami waktu siang yang menghadap ke matahari, kita buat garis di sini. Sedangkan bumi yang ini mengalami waktu malam. Kemudian garis tadi karena ini adalah sinar, kita beri arah tanda panah. Arah tanda panahnya dari matahari menuju ke bumi. Nah, semuanya kita kasih tanda panah ya. Jangan lupa. Langkahnya. Nah, kalau sudah jadi garis bantu tadi, garis lurusnya kita hapus. Sudah tidak kita pakai lagi. Nah, terakhir tinggal finishing, kalian kasih keterangan bahwa ini adalah matahari, ini bulan, kemudian ini bumi, kemudian beri keterangan juga bayangan dari bulan, yang ini adalah umbra atau bayangan inti atau bayangan gelap, kemudian yang ini adalah bayangan penumbra atau bayangan kabur, dan kita kasih kode wilayah di bumi. Misalnya wilayah yang ini kita kasih kode nomor 1, kemudian wilayah yang tertutup umbra kita kasih kode nomor 2, wilayah yang ini tertutup penumbra kita kasih kode nomor 3. Nah, wilayah bumi yang siang tetapi tidak tertutup oleh bayangan bulan kita kasih nomor 4, dan wilayah yang malam kita kasih nomor 5. Jangan lupa cantumkan keterangan di bawahnya bahwa nomor 1 ini adalah wilayah yang mengalami gerhana matahari sebagian,
Nomor 2, ini wilayah yang mengalami gerhana matahari total. Nomor 3 sama dengan nomor 1, wilayah yang mengalami gerhana matahari sebagian. Sedangkan nomor 4, wilayah yang siang tetapi tidak mengalami gerhana. Kemudian wilayah nomor 5 ini adalah separuh bumi yang mengalami waktu malam. Oke, silahkan diwarnai sebaik mungkin. Bumi bisa kalian warnai, ada permukaan laut, ada pulau-pulau, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimanakah cara menggambar gerhana bulan? Langkah-langkahnya sama kayak menggambar gerhana matahari. Kita mulai dengan membuat lingkaran sebagai mataharinya. Kemudian kita juga buat satu garis lurus sebagai garis bantu. Nah, yang perlu kalian hati-hati adalah kalau gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi yang di tengah, kemudian yang di belakang bumi adalah bulan. Titik tengah matahari ada di garis lurus ini. Untuk kalau pakai jangka, titik tengah bumi juga ada di garis lurus ini, titik tengah bulan juga ada di garis lurus ini. Oke, kita lanjut menggambar sinarnya. Sinar dari permukaan luar matahari mengenai permukaan bumi bagian atas menuju ke fokus ke arah garis lurus tadi. Kemudian jangan lupa kita kasih arah tanda panah sebagai arah sinar. Kita lanjut, sinar dari permukaan bawah matahari yang mengenai permukaan bawah bumi menuju ke titik fokus di sini. Kemudian kita kasih arah tanda panah juga. Kita tambahkan sinar dari permukaan atas matahari yang mengenai permukaan bawah bumi menuju ke sini. Kita kasih arah tanda panah juga. Kemudian sinar yang dari permukaan bawah matahari mengenai permukaan atas bumi. Jangan lupa kita kasih arah tanda panahnya. Nah, kemudian ini kita hubungkan garis melengkung. Kenapa melengkung? Karena ini adalah bayangan bumi. Bumi bentuknya permukaannya melengkung, maka ini juga kita buat garis melengkung. Nah, karena bulan itu mengelilingi bumi, maka bisa jadi bulan posisinya di sini. Bisa jadi juga bulan masih posisinya di sini, tapi bisa juga bulan posisinya di sini. Jadi kamu perlu menggambar 4 bulan. Ini bukan berarti bulannya ada 4, ini hanya menggambarkan posisi bulan. Oke, lalu kita kasih keterangannya dengan lengkap. Oke, kita kasih kode bulan di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jika bulan berada di posisi nomor 1, maka malam itu tidak terjadi gerhana atau belum terjadi gerhana. Tetapi jika bulan di posisi nomor 2, maka bulan tertutup penumbra dari bumi atau bayangan kabur dari bumi, maka malam itu akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian, jika bulan di posisi nomor 3, berarti bulan tertutup umbra dari bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Dan jika bulan di posisi nomor 4, nah di sini kalian lihat, sebagian bulan tertutup umbra, sebagian bulan tertutup penumbra, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Oke, silahkan diwarnai seindah mungkin. Bumi bisa kamu kasih pulau-pulaunya, lautnya, dan sebagainya, sehingga menjadi lebih indah gambarnya. Tetapi harus sesuai ketentuan dari ibu ya. Yang pertama, silahkan buat gambar gerhana pada kertas buku gambar ukuran A4. Untuk kalian yang nomor absennya ganjil, silahkan buat gambar gerhana matahari. Sedangkan untuk kalian yang nomor absennya genap, silahkan buat gambar gerhana bulan. Gunakan jangka atau bisa juga diganti koin untuk menggambar matahari, bumi, dan bulan. Gunakan juga penggaris untuk menggambar sinar matahari. Ingat, sinar merambat lurus. Jika kalian tidak pakai penggaris, maka hasilnya tidak akan lurus. Gambar silahkan diwarnai, boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, boleh juga pakai spidol.
Silakan mana yang kalian punya dan hasilkan pewarnaan yang rapi. Jika sudah selesai, silakan difoto gambarnya dan diupload di link yang sudah disediakan. Selamat menggambar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.